Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021 akan melaksanakan uji kinerja. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah sistem hormon pada siswa-siswi kelas 11 MIA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak ibu semua. Gimana keadaan hari ini? Tetap semangat? Semangat. Iya, jam terakhir, kondisi hujan ya, tapi tetap semangat, oke? Karena pembelajaran hari ini cukup menarik ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, Ketua Kelas Hani, ayo pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa baik jatuhnya kepada diri kalian sendiri dan saya kembalikan kepada Bu Anggrek. Terima kasih Hani. Yuk kita absen dulu ya. Alia Devianti. Hadir Bu. Oke. Hanifah. Hadir Bu. Ya, Izzat. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semuanya pada hadir ya. Sebelum kita mulai, ibu mau cek dulu nih. Bagaimana jaringan di sana? Bagus nggak nak di rumah kamu? Alhamdulillah bagus. Suara itu kedengaran nggak? Jelas suara ibu? Jelas. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, kita buat aturan dulu ya pembelajaran ya pada hari ini. Selama ibu melaksanakan Google Meet, itu anak-anak ibu kameranya harus on, jangan ada yang mati. Nah, kemudian kalau mau permisi, misalnya silakan chat di room chat, izin ke toilet, boleh matikan kamera. Nanti setelah udah selesai baru hidupkan kembali. Gimana? Setuju kan? Setuju dong. Oke, bagus. Hari ini kita akan bahas pertemuan yang kedua ya, dari sistem koordinasi. Kalau kemarin kita itu membahas tentang sistem saraf, maka hari ini pembahasan kita adalah tentang sistem hormon ya. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu. Ini semuanya ini anak-anak Ibu ini masa sekarang ini kira-kira ada hormon nggak dalam tubuhnya? Ada. Ada dong. Ada dong. Ada nggak punya hormon nih sekarang? Ya ada ya. Ya semua pasti punya hormon. Nah, terus kalau misalnya Ibu bilang tentang hormon, ya kata hormon, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak Ibu semua? Siapa yang mau jawab? Yang pada umumnya pada ada remaja atau terutama pada perempuan yang namanya hormon estrogen pasti. Oh, kalau Hani bilang kalau Ibu ngomong hormon yang teringat estrogen. Oke, ada lagi nggak? Apa yang terlintas dalam pikirannya kalau Ibu bicara tentang hormon? Melahirkan oksitoksin. Oksitosin. Oke, jadi banyak ya yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita bicara tentang hormon. Nah, jadi seberapa pentingnya sih kita membahas tentang hormon ini? Begitu. Apalagi rata-rata kan anak ibu di sini perempuan ya. Namanya hormon ini itu dapat mengatur berbagai fungsi tubuh, terutama pada metabolisme, misalnya mengatur nafsu makan, kemudian mengatur tekanan darah, siklus tidur, itu tidak terlepas dari namanya hormon. Apalagi kita perempuan, ya nak ya perempuan. Biasanya perempuan ini sering mengalami gangguan-gangguan hormon. Siklus menstruasi kita nggak teratur, itu ada nanti kaitan dengan gangguan hormonal. Ya, nanti gangguan hormonal ini kalau terus-menerus, nanti ujung-ujungnya bisa berpengaruh pada reproduksi kita. Ya, itu dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lihat ya, pasangan suami istri tidak bisa punya anak, itu karena gangguan pada hormonnya. Nah, pada hari ini ya, apa kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kita serta tujuan pembelajaran, Ibu akan coba share screen ya. Jadi pada hari ini itu di 3.9 ya, kompetensi dasar kita adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Dari kompetensi itu, maka ada indikator yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini.
Itu yang pertama, kita mampu ya, kalian siswa itu mampu mengidentifikasi kelenjar yang berperan dalam sistem hormon. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisa berbagai jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Yang ketiga, siswa dapat menganalisa perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, itu untuk kompetensi yang 3.9. Nah, untuk kompetensi 4.9 yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ, sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Apa indikatornya? Jadi indikatornya itu siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada sistem hormon, pada sistem koordinasi melalui media presentasi. Nah, itulah 4 indikator yang insya Allah hari ini mudah-mudahan dapat kita capai. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini, Bu? Nah, tadi sesuai dengan indikatornya. Jadi tujuan kita yang pertama, Ibu harapkan setelah kalian selesai pembelajaran, itu dapat mengidentifikasi kelenjar yang berperan dalam sistem hormon, kemudian kalian mampu menganalisa berbagai jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, kemudian mampu menganalisa perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin, serta mampu menyajikan hasil analisis tentang kelainan sistem hormon. Nah, itu dia beberapa indikator dan juga tujuan pembelajaran. Bisa dipahami ya, Nak ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, seberapa pentingnya sih, Bu, kompetensi KD yang ada pada hari ini? Tadi seperti Ibu bilang di awal, KD 3.9 dan 4.9 ini itu sangat penting untuk kita pelajari. Ya, karena ini kebetulan siswanya itu kebanyakan perempuan ya pada hari ini. Tadi Ibu bilang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu yang namanya kaum wanita itu sangat sering mengalami namanya gangguan hormonal. Ya, pertama tadi pada siklus menstruasi. Kemudian banyak gangguan-gangguan lain juga ya. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga ya. Jadi banyak penyakit-penyakit yang sekarang kita dapatkan itu karena gangguan pada hormon kita. Contohnya lagi, misalnya, kenapa orang tersebut bisa terkena diabetes? Ternyata ada kaitan juga dengan hormon, ya, karena adanya kekurangan hormon insulin. Jadi banyak sekali kehidupan ya yang kita lihat sekarang ini itu berkaitan dengan sistem hormon. Makanya Ibu harap selama 1 jam 15 menit ini pembelajaran kita itu anak-anak Ibu dapat memperhatikan, mengikuti Google Meet kita mulai dari awal sampai dengan akhir. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Di Google Classroom kita itu Ibu sudah tampilkan sistem hormon, ya materi sistem hormon, kemudian LKPD, serta instrumen penilaian nantinya sebagai penugasan buat kamu. Ya anak-anak Ibu, nanti silakan dilihat pada Google Classroom-nya. Nah, kemudian sebelum memulai pada kegiatan pendahuluan kita, sebelum sampai pada kegiatan pendahuluan kita, maka Ibu akan melakukan pretest dulu. Ya, pretest, nanti Ibu akan kirimkan di room chat, itu Google Form, ataupun nanti di grup WA kita. Ya, pretest kita. Setelah itu, nanti Ibu akan berikan skenario permasalahan, nanti ada LKPD yang harus kalian bahas, harus kalian kerjakan. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi, kemudian kita akan mempresentasikan, dan terakhir Ibu akan lakukan post test. Nah, nanti ada game, permainan. Nanti kamu harus berlomba untuk menjadi juara. Makanya harus betul-betul fokus melihat pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Nak? Semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Harus semangat walaupun sudah jam-jam ngantuk ya, jam-jam siang. Oke, anak-anak Ibu, silahkan klik Google Form yang ada di room chat atau di grup WA. Ibu kasih waktu sekitar 4 menit. Ya, 4 menit. Ibu anggap satu soal 1 menit untuk menjawabnya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Sudah habis waktunya? Oke, sudah semua. Ya. Oke, Ibu lihat ini. Oke, baik. Jadi harapan Ibu, nanti hasil pretest kita di post testnya harus lebih baik lagi ya.
Nah, ini Ibu sudah lihat hasil pretestnya. Alhamdulillah ada yang mencapai nilai skor tinggi, tertinggi. Ada juga yang masih harus banyak belajar. Ya, oke, nggak apa-apa. Hari ini tujuan kita adalah memperbaiki kemampuan kamu yang tadinya nilainya mungkin 20, setelah pembelajaran di post-testnya harus mencapai nilai 100. Oke? Nah, baik, kita masuk kepada kegiatan pendahuluan. Ibu akan share suatu gambar. Oke, kita lihat ya. Nampak gambar Ibu ya, Nak? Kelihatan. Kelihatan. Itu gambar apa? Gambar bibir, ada kumis. Ada bibir, ada kumis. Itu kumis ya? Iya. Iya. Kira-kira ini gambarnya gambar perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dari mana tahunya perempuan? Tadi berkumis. Tapi bibirnya pink. Masa Bibirnya pink. Iya, betul. Karena bibirnya itu berwarna pink, dia pakai lipstick gitu ya, atau lip tint gitu ya. Maka kan mengambil kesimpulan itu cewek, perempuan. Tapi dia berkumis. Emang ada ya perempuan yang berkumis? Ada, Bu. Ada ya? Di sini ada nggak anak Ibu nih? Saya. Ada ya? Iya. Atau kalau kamu misalnya pernah lihat yang paling nampak itu artis Iis Dahlia ya? Ya. Kan kalau Iis Dahlia, kalau kita lihat dia nyanyi di TV langsung, berkumis gitu ya. Ternyata wanita itu bisa berkumis. Kita sebenarnya semua punya kumis, tapi kan dia tidak terlalu lebat. Kalau kita perhatikan di kaca, seperti rambut-rambut halus, benar nggak? Iya, Bu, benar. Cuman ada beberapa wanita, itu yang dia, kita lihat aja langsung, dari jarak 1 meter aja gitu misalnya, langsung, kok berkumis ya. Mungkin wanita itu sedikit berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Tapi ada daya tarik sendiri, betul nggak? Lihat tuh, Iis Dahlia. Walaupun dia memiliki kumis, tapi kalau kita pandang, cantik ya. Walaupun dia berbeda, tapi menarik. Nah, memang kita harus berpikir, kenapa ya? Kok ini bisa berbeda? Penyebabnya apa ya? Kok tadi mungkin si Haura, kalau kita lihat, kumisnya tidak nampak gitu ya, hanya bulu-bulu halus aja. Tapi kok Hani, ini sekilas, loh, kok seperti berkumis, seperti laki-laki. Nah, ini akan kita bahas. Nah, jadi di sini kalian kerjakan, nanti pada gambar ini, nanti ada tuangkan di LKPD, ya. Ibu sudah posting ya, LKPD di Google Classroom, ya, anak-anak Ibu silahkan kalian kerjakan 3 soal saja yang ada di situ. Kemudian nanti setelah selesai, upload kembali di Google Classroom kita, biar nanti Ibu akan berikan penilaian ya. Nah, setelah itu kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, nanti kita akan mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan di LKPD, biar nanti permasalahan wanita berkumis tadi dapat kita selesaikan bersama-sama. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Nah, nanti ketika kalian menyelesaikan LKPD, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Ya, kalau kira-kira 15 menit cukup nggak ya? Waktunya? Insya Allah, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu. Bisa ya, 15 menit ya. Karena kan cuma 3 soal. Namun ketika nanti kamu mengerjakan, ada yang tidak kamu pahami, silahkan untuk mengkomunikasikannya dengan Ibu, bertanya dengan Ibu. Paham ya, Nak? Sekarang pukul 13.20, berarti nanti pukul 13.35 kita sudah bisa berdiskusi. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke ya, yuk silakan kerjakan sekarang. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya, Nak ya. Mana tahu ada yang mungkin tidak kamu pahami, silakan. Sandina, apa nih? Kenapa Sandina? Kan ini Ya, ada boleh. di nomor 3 yang perbedaan sistem saraf sama sistem hormon. Ya. Itu kira-kira, Bu, sistem saraf sama sistem hormon itu bekerjanya itu di bawah sadar atau secara tidak sadar atau sadar gitu, Bu, bekerja. Baik, kita ambil contoh kasus aja ya. Hormon itu dirangsang, itu biasanya karena ada sesuatu, gitu ya. Itu biasanya karena ada memang rangsangan, ada rangsangan, dia akan bekerja. Kita ambil contoh, misalnya kalau kita itu lagi, misalnya berjalan ini, kita berjalan, kemudian tiba-tiba ada anjing.
gitu ya. Tiba-tiba ada anjing ketika kita berjalan. Nah, biasanya kalau kita yang cewek-cewek ini kalau ada anjing itu gimana perasaan? Takut. Oh bener, apalagi ibu paling takut ya. Jadi ketika ada anjing, mungkin anjing ini galak gitu ya, anjing herder gitu. Ketika dia ada anjing itu langsung tuh jantung kita kayak kita ketakutan, langsung otomatis jantung kita bagaimana? Langsung nih otak kita mengatakan, ih anjing gitu ya. Kemudian ini perintah dari otak itu dia akan merangsang ya karena rasa ketakutan kita itu memacunya hormon adrenalin. Oh. Hormon adrenalin kita akan terpacu, itu karena rangsangan dari otak. Karena ketakutan, ya ada anjing, takut kan begitu. Ini merangsang hormon adrenalin sehingga akhirnya apa? Tanpa karena ini terangsang ya hormon adrenalin kita, dia berdetak dengan cepat. Tanpa kita itu yang tadinya kita itu mungkin tidak memiliki kekuatan berlari kencang-kencangnya, ini jadi seperti jet kita berlari kencang-kencangnya. Ya kan? Tapi memang ketika kita berlari itu kan kita sadar. Tapi karena terpacunya, dirangsangnya hormon adrenalin kita, sehingga akhirnya kita berlari yang tadinya mungkin kita tidak mampu berlari dengan cepat, akhirnya kita berlari dengan cepat. Kenapa? Ada rasa ketakutan tadi. Nah, itu karena perintah dari otak. Jadi memang ada keterkaitan hubungan antara otak dengan hormon tadi. Bisa juga dengan kasus yang lain. Banyak kasus-kasus yang lain seperti itu. Itu ya Dina ya. Oke, Bu. Sudah pada selesai? Udah, Bu. Udah. Baik, pas banget ya waktunya ya. Berarti memang pas 15 menit untuk 3 soal ya. 1 soal 5 menit ya. Baik, karena sudah pada selesai semua, nanti jangan lupa upload ya. Upload jawaban kamu itu di Google Classroom, biar bisa nanti Ibu berikan penilaian. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Kalian presentasekan dulu, nanti siapa yang mempresentasekan, kemudian akan ditanggapi oleh anak-anak Ibu yang lain. Ibu punya permainan. Kita main jackpot, siapa nanti ini yang kena, keluar namanya, itu nanti yang harus menjawab ya. Oke, sekarang kita lihat, siapakah anak Ibu yang beruntung untuk menjawab soal nomor 1. Yuk, kita putar ya, 1, 2, 3. Ayo, siapakah pemenangnya? Iya, pemenangnya adalah Izat. Izat hari ini dia beruntung di hari ini Izat. Memenangkan jackpot 1 miliar. Ya kan Izat? Oke yuk, anak Izat. Oke Izat, kamu memenangkan jackpot 1 miliar Izat. Tapi dengan syarat harus menjawab dulu soal nomor 1 Izat. Kalau berhasil menjawab, Ibu kasih 1 miliar. Silakan Zat. Gak mau dong, Bu, kalau takut yang benar. Iya, ya benar ya. Oke, Zat, silakan soal nomor 1, Zat. Itu ada gambar 1 sampai dengan 10 ya, Zat. Oke, silakan Zat. Yang nomor 1 itu pituitari. Iya, Bu. Ya. Hormonnya ada hormon pertumbuhan, CTH, tirotropin, gonadotropin, prolatin, LH, FSH, intermedin, vasopresin, sama oksitosin. Ya. Yang nomor 2-nya pineal. Hormonnya melatonin. Yang ketiga itu tiroid. Hormonnya tiroksin sama kalsitonin. Yang keempat paratiroid. Hormonnya paratiroid juga. Ya. Kelima itu timus. Hormonnya timosin. Yang nomor 6 lambung, hormonnya gastrin. Yang ketujuh pankreas, hormonnya insulin sama glukagon. Terus yang nomor 8 adrenal itu berbagai kortikosteroid, adrenalin, noradrenalin. Nomor 9 ginjal. Hormonnya hipertensin. Benar gak sih? Bilang aja dulu, nanti kan teman-teman apa yang lain bisa menanggapi. Yang 10 kelenjar kelamin, hormonnya berbagai hormon kelamin. Oke. Baik, tadi Izzat sudah menyebutkan dari yang pertama sampai dengan yang ke-10.
beserta dengan hormon-hormonnya. Coba ada nggak tanggapan dari anak-anak ibu yang lain? Tadi kayaknya tadi Izat ada nyebut hormon tiroid itu nomor berapa, Zat? Nomor berapa, Zat? Tadi Izat menyebutkan Nomor tiroid. 3, nomor Nomor 3. 3. Gimana, Din? Salah ya. Setahu saya tiroid yang di nomor 4. Iya. Berarti gimana teman-teman yang lain? Ada perbedaan ini antara Andin sama Izat. Izat mengatakan bahwa nomor 3 itu tiroid. Sementara Andin bilang nomor 4. Gimana teman yang lain? Siapa yang benar ini? Yang benar Andin, Bu. Izat salah. Izat baru menyadari kesalahannya. Berarti dari nomor 3 ke bawah itu Izat pada keliru ya? Iya. Iya, benar. Benar. Jadi ini kita masih bahas yang nomor-nomornya dulu aja ya. Nomor 4 itu yang tiroid, benar. Baru yang nomor 5 itu paratiroidnya. Ya kan? Tadi mundur dia. Baru yang nomor 6 kelenjar timusnya. Timus ya. Iya, benar ya. Baru yang ketujuh apa? Kelenjar apa? Adrenal atau Adrenal. Oke, perhatikan. Nah, ini kan sama nggak gambarnya dengan tadi yang Ibu buat di LKPD? Sama, Bu, sama. Sama. Ya, jadi itu gambar yang pertama itu pineal, kelenjar pineal. Kemudian yang kedua itu sebenarnya bukan kelenjar, di hipotalamus. Jadi hipotalamus itu menunjukkan pada bagian kepala gitu ya. Jadi sebagian besar hormon itu banyak terdapat pada bagian kepala. Ya, hipotalamus. Ya, itu dia. Kemudian ada kelenjar pituitary. Atau kita bilang kelenjar pertumbuhan ya. Oke. Kemudian ada itu benar nomor 4. Nomor 4 itu tiroid. Tadi berarti si Ijat salah ya, Ijat ya? Iya, Bu. Salah. Nah, kemudian nomor 5 itu paratiroid. Kemudian yang ke-6 itu timus, 7 adrenal ya, kelenjar anak ginjal, 8 pankreas. Kemudian yang ke-9 yaitu udah masuk kepada ovarium. Itu nomor 9 itu ovarium. Baru yang nomor 10 itu testis. Berarti ovarium dan testis itu masuk kepada kelenjar kelamin. Nah, benar itu urutannya ya, 1 sampai dengan 10. Main jackpot lagi kita nih. Boleh, Bu. Nah, kita main jackpot ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Iya. Erlita. Yuk. Nomor 2. Bukan hanya laki-laki yang bisa memiliki kumis, meskipun biasanya tidak terlalu lebat, pada beberapa perempuan sering dijumpai tumbuh kumis halus di atas bibir mereka meskipun sudah dicukur. Meskipun berbeda, biasanya wanita yang memiliki kumis halus terlihat berbeda dan menarik dibandingkan wanita pada umumnya. Apa sebenarnya penyebab wanita bisa berkumis seperti gambar di atas? Ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor genetik. Terkadang cewek berkumis disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Apabila memiliki keluarga kandung seperti ibu kandung ataupun saudara perempuan yang berkumis, kemungkinannya anaknya nanti bakalan mempunyai kondisi yang serupa atau yang sama. Yang kedua, peningkatan hormon testosteron. Penyebab wanita berkumis lainnya ini adanya peningkatan hormon testosteron, yaitu hormon androgen. Hormon androgen umumnya ini lebih banyak dimiliki pria, sementara tubuh wanita ini secara alami menghasilkan androgen ini dalam jumlah sedikit sebenarnya. Tapi karena ada peningkatan hormon ini dalam perempuan, bisa menyebabkan kumis pada perempuan. Selanjutnya ada penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi perubahan hormon seperti steroid anabolic, obat yang memicu pertumbuhan rambut seperti minoxidil, obat yang berisi hormon testosteron, ataupun obat-obatan yang lainnya. Selanjutnya faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini, wanita berkumis ini juga bisa disebabkan oleh kondisi seperti gangguan kelenjar adrenal ataupun gangguan ovarium.
Wah, lengkap sekali ya yang dibilang Erlita, bagus. Benar apa yang dibilang oleh Erlita. Oke. Nah, jadi soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3 itu sudah mewakili daripada materi kita pada hari ini. Secara lebih lengkap, kamu bisa lihat pada bahan ajar yang telah Ibu upload di Google Classroom tadi. Gangguan-gangguan pada sistem hormon itu banyak, ya. Nah, itu kamu bisa lihat ya, ada gigantisme. Terus kalau pernah lihat nggak kalau orang yang cebol, ucok baba? Ya, kreatinisme ya, Bu. Kenapa ya ucok baba itu tingginya itu nggak sama seperti kita? Usianya sudah tua, tapi kok tingginya itu seperti anak-anak. Kekurangan Ternyata benar. Kenapa, Din? Ucok baba itu, Din? kekurangan hormon somatotropin ya, Bu. Iya. Dia kekurangan hormon pertumbuhan. Nama penyakitnya apa, Din? Kreatinisme. Benar, kretinisme. Bagus. Ketidakseimbangan hormon, contoh gangguan hormon yang lain. Kemudian stres. Kalian pernah stres nggak? Pernah, Bu, sering. Terus sering ya? Terus kalau stres itu ada nggak pengaruh dengan siklus menstruasi kalian? Ya, kadang iya, Bu, kadang iya. Iya. Itulah fenomena yang ada pada kehidupan kita. Stres dikit, kok haidnya datang-datang ya? Kok lambat ya? Itu bisa dipicu karena itu. Kemudian kurang gizi atau malah kelebihan gizi atau overdosis seperti ibu. Ibu mengalami itu. Dari gadis dulu ya, karena ibu gemukan, akhirnya apa, menstruasi ibu tidak teratur. Tapi ini diobati, jangan sampai tidak diobati. Nah, itulah pembelajaran kita melalui 3 pertanyaan tadi mewakili untuk menjawab indikator-indikator yang ada. Kamu bisa menyajikan, mempresentasikan gangguan-gangguan tadi yang hormonal tadi, kemudian bisa mengidentifikasi kelenjar-kelenjar pada endokrin. Nah, tadi Ibu bilang, setelah kita melihat, mempelajari proses pembelajaran ini, post-testnya kita Ibu akan buat quiz game. Kalau pretest tadi itu Google Form, maka post-testnya Ibu akan main game Kahoot. Coba semua sekarang klik kamu tetap di Gimik, tapi lihat di Google Search, kamu buka Kahoot seperti ini. Kahoot. Sudah semua coba. Kemudian klik play Kahoot, enter game pin here. Ibu akan berikan pinnya. Ya, pinnya adalah 293 7979. Oke, klik ya pinnya. 293, enter. 293 7979. Yuk kita bermain. Oke, Hani sudah masuk. Izat sudah masuk. Sandina sudah masuk. Alia sudah masuk. Ayo 5 orang lagi. Erlita sudah masuk. Vinda sudah masuk. Haura sudah masuk. 2 orang lagi. Kita akan lihat. Ya, dari itu semua kuisnya ini adalah hasil pembelajaran kita tadi ya. Nanti kalau kalian menggunakan satu aplikasi cuma handphone saja, dengarkan pertanyaan dari Ibu, nanti warnanya ya, nanti Ibu akan sebutkan warna, kemudian jawaban di warna itu apa, kamu tinggal klik warnanya. Oke ya, kita mulai start ya. 1, 2, 3. Iya, pertanyaan pertama. Ketika sedang marah, detak jantung, pernapasan menjadi cepat. Ini disebabkan oleh pengaruh hormon yang berasal dari kelenjar. Merah, tiroid. Biru, Langerhans. Kuning, hipofisis. Hijau, anak ginjal. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Yuk. Iya benar, 6 orang menjawab anak ginjal, itu jawaban yang benar. Waduh, ada 1 orang jawab tiroid ya, 2 orang menjawab Langerhans, 3 orang salah berarti nih, 6 orang benar. Oke yuk kita lihat, siapa menempati 5 posisi teratas? Yuk, wow, Hanifah di tempat pertama dengan skor 937, tapi apapun bisa terjadi, semua bisa dilomba. Pertanyaan ketiga. Hormon yang berperan dalam kontraksi uterus ketika persalinan yaitu merah testosteron, biru progesteron, kuning oksitosin, hijau somatotropin. Oke, sudah terjawab. 8 orang menjawab oksitosin, benar. Wah, pada hebat-hebat anak ibu nih ya. Tapi 1 orang terkecoh. 1 orang jawab progesteron, salah ya. Yang benar oksitosin.
Yuk, oke, last question. Pengaturan produksi urin dikendalikan oleh hormon. Merah ADH, biru FSH, kuning LH, hijau GH. 3, 2, 1. Yuk. Wah, alhamdulillah. Benar semua ya. Sekarang tergantung cepat-cepatannya nih. Baik, kita akan lihat siapa di posisi ketiga, 2 dan 1. Yuk. Posisi ketiga ditempati oleh Hanifah. Hey. Kedua, Sandina. Dan pertama adalah Hani. Selamat buat Hanifah, Sandina, dan Hani. Hanifah, gimana perasaannya dikejar oleh Hani? Deg-degan, Bu. Kamu tadi ada satu salah ya? Hanifah ada satu salah ya? Iya, salah satu tadi. Iya benar, Ibu udah tebak tuh. Ketika Hanifah turun itu masih pertanyaan kamu salah. Hani akhirnya mengejar ini. Luar biasa. Jadi dari sini Ibu bisa melihat bahwa alhamdulillah umum kamu sudah mampu untuk menerima pelajaran pada pertemuan kali ini ya, pada sistem hormon ini. Oke? Sebagai penutup, coba dulu siapa nih yang mampu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa? Ternyata belajar hormon itu perlu apabila kita nggak tahu hormon, misalkan ada masalah sama kita sendiri, kita yang rujuk. Yang kayak tadi, ternyata kelebihan hormon sama kekurangan hormon itu ada juga dampak negatifnya. Kalau kekurangan hormon seperti yang estrogen tadi itu bisa menyebabkan permasalahan pada reproduksi. Kalau kelebihan juga bermasalah pada reproduksi. Jadi kita penting banget belajar hormon karena itu bakal berbalik lagi pada kita untuk kesehatan kita sendiri. Iya, mempelajari tentang hormon berkaitan dengan kesehatan diri kita sendiri ya. Baik. Nah, untuk penilaian tadi Bu udah bilang ya, nanti LKPD kamu upload ya, LKPD di-upload. Nanti Ibu akan lihat, Ibu cek. Kemudian kuis Kahoot hari ini, tadi kan Ibu sudah lihat ya, itu juga merupakan penilaian bagi Ibu. Jadi ada nilai plus buat Hani, selamat ya, menambah nilai ya, mampu memenangkan pada kejuaraan hari ini. Kejuaraan Ibu bilangnya di sini ya. Juga Sandina di juara 2 dan Hanifah di juara 3. Yang lain jangan patah semangat. Di next pertemuan kita akan buat game-game seperti ini. Oke, untuk refleksi ya pembelajaran pada hari ini. Kira-kira coba satu orang Ibu minta, bagaimana menurutmu pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan. Oke, Sandina, silakan. Menurut saya pelajarannya seru karena dua arah aktif dari siswa, baik dari ibu juga aktif keduanya. Selain itu juga kita sama game, jadi seru ya. Oke, terima kasih Sandina. Jadi Ibu berharap pembelajaran kamu setiap harinya ya itu bisa terus membuat kamu semangat ya. Walaupun sudah jamnya siang, kamu tetap semangat begitu jam terakhir ya. Baik, tugas tindak lanjut tadi ya di GC Google Classroom itu Ibu sudah upload instrumen penilaian, ada beberapa soal yang harus kamu jawab. Ibu kasih waktu sampai dengan ini Rabu, Jumat ya terakhir. Kamu upload kembali biar nanti Ibu akan memberikan penilaian. Kemudian penilaian yang lain tadi Ibu sudah lihat juga cek-cek ya mana yang aktif, menjawab, tapi rata-rata pada aktif kok. Itu ada poin-poin tersendiri buat Ibu, bagaimana kamu menanggapi diskusi, bertanya, menjawab, itu sudah ada poin yang tersendiri buat Ibu. Jadi kapanpun kamu belajar tetaplah aktif dan semangat. Oke? Jadi Ibu berharap setelah kita belajar pada hari ini ya, kamu mengetahui pentingnya kesehatan ya, jagalah ya, tetap semangat ya. Ingat kita wanita harus tetap menjaga kesehatan kita, terutama bagian reproduksi kan begitu ya. Oke, sebagai penutup sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jadi walaupun sekarang ini masa pandemi ya, kita harus tetap semangat walaupun kita tidak bisa berjumpa, tapi dengan Google Meet ini paling tidak mewakili. Ibu bisa melihat senyumnya Hani, bisa melihat tawanya Sandina, begitu ya, mengobati rasa rindu Ibu pada kalian. Oke, baik Hani, kembali pimpin doa. Ini udah mau pulang ya, silakan pimpin doa pulang ya, sebelum sampai ke rumah masing-masing. Silakan Hani.
Baiklah teman-teman, pelajaran kita sudah akhiri dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman dan Ibu terutama selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya. Baik Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Anggrek. Oke, terima kasih. Sekarang boleh istirahat. Ya, karena pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu.